Film yang akan kita bahas kali ini bergenre sci-fi action adventure yang berjudul Time Trap, menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang awalnya berniat menyelamatkan profesor mereka yang hilang. Tapi mereka malah terjebak di sebuah gua yang ternyata gua itu tidak memiliki perhitungan waktu seperti biasanya. Mereka dihadapi dengan lapisan waktu yang berbeda-beda. Penasaran gak sih? Gak usah lama-lama, kita langsung lanjut aja masuk ke dalam ceritanya. Kalau suka sama channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, loncengnya jangan sampai ketinggalan. Oke deh, ini dia Time Trap. Scene diawali dengan seorang profesor bernama Hooper yang sedang mengekspedisi mencari keberadaan hippie yang menghilang pada tahun 70-an. Konon, para hippie ini menghilang karena sedang mencari mata air awet muda. Hooper sangat terobsesi mencari keberadaan mata air itu. Saat sedang mencari sekitar, dia melihat sebuah gua di atas bukit. Dan saat masuk ke dalamnya, dia melihat ada seorang pria yang berdiri di dalam sana. Tapi dia bersenjata. Merasa akan sangat berbahaya, Hooper pun akhirnya pulang dan memutuskan akan kembali keesokan paginya. Sesampainya di rumah, Hooper melihat kedua mahasiswanya ada di sana. Mereka adalah Taylor dan Jackie. Selain mahasiswa, mereka juga adalah seorang asisten mengajarnya Hooper. Kehadiran mereka ini tidak lain untuk menawarkan bantuan untuk ekspedisi yang dilakukan Hooper. Karena kejadian pria bersenjata, Hooper memutuskan untuk pergi ke sana seorang diri. Taylor memaksa untuk ikut, karena dia khawatir. Tapi Hooper menekankan bahwa dia akan baik-baik saja. Lagi pula, dia tidak sendiri. Hooper akan ditemani bos, anjingnya. Lalu keesokan harinya, Hooper pun sampai di lokasi kemarin. Dia langsung masuk ke dalam gua, dan betapa terkejutnya, Hooper kembali melihat pria bersenjata, masih berdiri di sana. Hooper pun memutuskan masuk ke dalam gua perlahan-lahan. Setelah semakin dekat, Hooper merasa ada dinding pemisah di dalam sana. Karena penasaran, Hooper tetap melangkah ke dalam gua. 2 hari kemudian, Taylor sudah tahu ada sesuatu yang terjadi kepada profesornya, sehingga dia mengajak Jackie mencari Hooper. Tapi karena saat itu mobil Jackie tidak ada, Taylor pun menelpon Kara, seorang wanita yang dekat dengannya. Dia meminta Kara meminjamkan mobil ayahnya dengan imbalan Phipps, adik tirinya, akan mendapat nilai A. Dan hasilnya, Kara pun menyetujuinya. Selain Phipps dan Kara yang bergabung, seorang anak laki-laki yang usil bernama Furby ikut dalam perjalanan mereka juga. Hal ini karena atas permintaan Phipps. Lalu singkat cerita, sesampai di lokasi ekspedisi, mereka melihat mobil tua, identik mobil yang biasa dimiliki para hippie. Setelah melihat ke dalam mobil, Taylor menemukan sebuah foto yang ternyata ini adalah keluarga Hooper. Hooper sebenarnya mencari keberadaan orang tuanya yang hilang, bukan mencari sembarang hippie saja. Sedangkan di luar sana, Furby tidak sengaja tersandung tali. Setelah diikuti, ternyata tali itu mengarah ke dalam sebuah gua yang ada di dekat sana. Mereka pun terus masuk ke dalam gua. Di sana ada sebuah jurang, tapi tali itu terputus, seakan-akan ada yang memutuskannya. Setelah dilihat seksama, ternyata itu bukan tali Hooper, karena terlihat sangat usang. Karena jiwa penasaran, Jackie memutuskan masuk ke dalam jurang. Siapa tahu di sana ada Hooper juga. Taylor, Kara, dan Phipps ikut masuk juga, sedangkan Furby menunggu di luar, jika saja ada sesuatu terjadi kepada mereka. Satu persatu turun ke dalam sana. Jackie dan Phipps sudah pergi duluan, tapi anehnya tidak ada suara mereka walaupun Kara memanggil beberapa kali. Kara dan Taylor pun mulai masuk ke dalam sana. Semakin dalam, Kara merasakan ada dinding pemisah di bawah mereka, persis seperti apa yang dirasakan Hooper sebelumnya di gua atas bukit. Lalu scene pun berpindah ke masa saat Hooper memasuki gua. Ternyata, saat masuk ke dalam dinding pemisah, pria bersenjata bergerak dan pergi. Ada suara aneh yang mengganggu Hooper. Selain itu, Hooper merasakan cahaya dari luar yang terus bergerak, redup, dan terang. Karena merasa aneh, Hooper pun kembali keluar. Tapi hal aneh lainnya terjadi. Dia melihat sekitarnya jadi banyak tanaman liar, bahkan mobilnya jadi usang. Hooper merasa bingung apa yang sudah terjadi. Selain itu, Hooper juga menemukan mobil yang dinaiki Jackie. Hooper curiga Jackie masuk ke dalam gua, karena Hooper melihat tas yang dimiliki Jackie di bagasi mobil. Hooper pun mau tidak mau harus kembali ke dalam sana. Agar tidak tersesat, Hooper menjatuhkan beberapa light stick sepanjang jalan. Tapi setelah kembali masuk ke dalam lapisan pemisah, light stick di belakangnya tidak ada, dan cahaya di luar gua kembali bergerak, terang dan redup. Hooper tidak menghiraukan dan kembali mencari keberadaan Jackie.
Lalu singkat cerita, Jackie, Phipps, Taylor, dan Kara akhirnya sampai di dasar gua. Phipps dan Jackie melihat sekitar, tapi ada sesuatu yang aneh. Ada suara jeritan dari kegelapan sana. Kara pun meminta untuk kembali naik ke atas, tapi Taylor menolak. Dia tidak akan kembali sebelum Hooper ditemukan. Melihat kepanikan Kara dan Phipps, Jackie pun mengizinkan mereka kembali. Agar lebih cepat, Jackie akan naik duluan, sehingga dia dan Furby akan menarik mereka ke atas. Tapi sayangnya, saat akan naik ke atas, tali yang dinaiki Jackie terputus. Begitu juga dengan tali satunya. Mereka tidak ada jalan keluar. Mereka mencurigai itu perbuatan Furby. Tapi setelah mencoba berkomunikasi melalui walkie-talkie, tidak ada jawaban dari Furby sama sekali. Sedangkan Phipps yakin itu bukan Furby. Dia mengenal Furby sejak SD. Dia tidak mungkin melakukan hal keterlaluan seperti ini. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena tangan Taylor cedera dan kaki Jackie juga cedera. Untuk memanjat pun, ketinggiannya sangat jauh. Akan sangat berbahaya jika memanjat tanpa tali. Karena Jackie tidak bisa berjalan, Taylor, Phipps, dan Kara pun melihat sekitar. Dan mereka menemukan ada lubang lain dari atas sana. Terlihat cahaya bergerak cepat. Taylor mengira Furby memainkan senter. Untuk melihat lebih jelas, Kara naik ke atas batu. Tapi tiba-tiba dia menangis, meminta Taylor membawa Phipps menjauh dari tempat itu. Dengan kebingungan, Taylor pun segera membawa Phipps kembali ke tempat Jackie berada. Tapi ternyata Jackie ikut menghampiri mereka juga. Dengan terheran-heran, Taylor melihat Kara masih menangis. Akhirnya Kara menunjukkan apa yang ditangisinya. Ternyata ada jasad Furby di sana. Mereka semua terkejut mengetahui Furby ada di sini juga. Melihat ada tali yang putus, ada kemungkinan Furby terjatuh dari atas sana. Taylor pun membawa tas Furby, siapa tahu mereka menemukan petunjuk penyebab kematian Furby. Untungnya, kamera Furby masih merekam, dan mereka pun menyalakan hasil rekamannya. Terlihat Furby yang sedang merasa bosan menunggu teman-temannya kembali dari gua. Selama menghabiskan waktu, Furby melihat sekitar dan dia menemukan mobil milik Hooper. Di dalam mobil ada buku harian ayah Hooper yang menceritakan tentang mata air awet muda. Di sana juga dijelaskan alasan ayah Hooper mencari mata air karena ternyata anak perempuan mereka yang merupakan adik Hooper sakit. Berharap jika mendapatkan air itu akan menyembuhkannya. Di video itu juga terlihat hari berganti. Taylor dan yang lainnya tidak percaya karena mereka sebenarnya baru pergi beberapa jam. Di video ini Furby mengungkapkan kebingungannya untuk pulang karena perjalanan ini mereka berbohong pergi ke kolam renang di Hamilton. Padahal ini arahnya berbeda. Tidak akan ada yang menemukan mereka sampai kapanpun juga. Hari kembali berganti, dan Furby memutuskan masuk ke dalam gua. Dia tahu mungkin teman-temannya sudah mati. Dia akan mencari kunci mobil agar bisa mencari bantuan. Dia hanya mengandalkan tali yang mengait dengan mobil Hooper. Saat Furby turun ke bawah, terlihat langit yang bergerak sangat cepat. Dan benar saja, di hasil rekamannya tercatat sudah beberapa hari yang lalu. Dan tidak lama, Furby pun terjatuh. Melihat banyak kejadian aneh, satu-satunya cara yang bisa memanjat ke atas sana hanya Kara. Dengan terpaksa, Kara pun mau melakukannya. Sebelum Kara pergi, Taylor memberikan pemancar GPS untuk memberikan sinyal bantuan ke sekitar. Dengan perlahan-lahan, Kara naik ke atas sana. Dan betapa terkejutnya Kara mengetahui bumi sudah berbeda. Tidak ada pohon sama sekali, di sana sangat tandus. Kara mencoba mencari sinyal, tapi sia-sia. Dia tidak mendapatkan apapun. Kara hanya melihat ada benda asing melayang di langit. Selain tandus, udara di sini sangat buruk, sehingga Kara segera kembali masuk ke dalam gua. Sesampai di dasar gua, Kara menceritakan apa yang sudah terjadi di atas sana. Tapi sayangnya, Taylor dan yang lainnya tidak percaya, karena menurut mereka, Kara hanya beberapa detik di atas sana. Untuk membuktikannya, Taylor menunjukkan rekaman kameranya. Begitu juga dengan Kara. Dari hasil rekaman kedua kamera tersebut menunjukkan waktu yang berbeda. Dari kamera Kara menunjukkan waktu 30 menit, sedangkan kamera Taylor hanya beberapa detik. Taylor pun mengambil kesimpulan, jangan-jangan waktu di dalam gua dan di luar sana berbeda. Cahaya yang berubah-ubah bisa saja gerakan matahari, siang, dan malam. Selain itu putusnya tali ada kemungkinan karena gesekan tali yang sudah sangat lama dan usang. Mungkin inilah mata air awet muda sebenarnya, karena mereka di dalam gua tetap muda, sedangkan di luar sana waktu berjalan dengan sangat cepat. Di tengah kebingungan yang ada, Taylor kembali melihat jasad Furby. Dia menyadari tubuh Furby saat terjatuh posisinya miring. Tapi mengapa jasad ini menelungkup? Selain itu, walkie-talkie-nya hancur. Mereka pun memutuskan melihat kembali rekaman dan ternyata Furby setelah terjatuh dia masih hidup.
Tapi tidak lama, muncul sekelompok orang yang menyerang Furby. Dari rekaman itu, kini mereka tahu ada manusia lain yang hidup di sini, dan mereka sangat berbahaya. Mereka pun memutuskan kembali naik ke atas menggunakan tali yang dibawa Furby sebelumnya. Mereka tidak bisa hidup di sini. Kara memanjat perlahan-lahan, sedangkan Taylor melihat sekitar jika saja manusia berbahaya itu kembali datang. Saat menunggu Kara sampai ke atas, Phipps kembali melihat video saat Furby menuruni gua. Terlihat posisi matahari yang berbeda. Ternyata bukan hanya pergantian hari, tapi mereka sudah melalui pergantian musim juga. Itulah kenapa Kara saat ke atas sana, keadaan di sekitarnya berubah drastis. Mereka sudah berjam-jam di sini, ada kemungkinan di luar sana sudah melalui bertahun-tahun lamanya. Saat mereka sedang mencerna semua fakta kejadian aneh ini, tiba-tiba sesuatu menancap dari atas sana. Sesuatu yang memunculkan tangga, dan ada seseorang yang ikut turun ke bawah sana. Ketika orang asing ini mendekat, tidak lama muncul manusia purba yang langsung menyerangnya. Tapi dengan teknologi yang dimilikinya, manusia purba bisa dijinakan. Taylor dan yang lainnya tentu saja ketakutan. Mereka pun memutuskan menjauh. Phipps menemukan ada cahaya, dan setelah diikuti, mereka malah menemukan seorang wanita yang sudah tidak bernyawa. Setelah didekati, ternyata dia adalah Ibu Hopper. Sayangnya sudah tidak ada denyut nadi, tapi tubuhnya masih hangat. Ada kemungkinan dia baru saja mati. Selain itu ada ayah Hooper juga di sana. Saat melihat sekitar, mereka malah melihat sekelompok manusia purba yang sedang mengelilingi jasad seorang pria. Ternyata mereka berniat memakan pria itu. Dengan perlahan-lahan, Taylor meminta Jackie dan yang lainnya pergi, sedangkan dia akan melawan para manusia purba itu. Tapi sayangnya Taylor tidak mampu melawan 3 manusia purba seorang diri. Sedangkan di sini, Jackie, Kara, dan Phipps berhasil bersembunyi. Setelah merasa aman, Kara menghampiri Taylor yang sudah terluka. Taylor tidak bergerak sama sekali. Lalu tidak lama muncul pria asing yang mendekat. Tapi Kara dan Taylor dilewat begitu saja. Dia hanya membawa cairan dari sebuah kolam di sana. Saat akan pergi, pria ini malah kembali lagi mendekati Kara, menarik Taylor menuju kolam. Kara panik. Dia mencoba menyelamatkan Taylor, tapi pria ini memberi isyarat agar Kara tenang. Tiba-tiba para manusia purba kembali menyerang. Pria asing ini segera melawan, sedangkan Taylor hidup kembali. Saat akan pergi, Kara tahu bahwa pria asing ini telah menyelamatkannya. Dia pun mencoba menolong pria asing ini yang terlihat kesulitan saat helmnya terlepas. Taylor menyadari bahwa dia tidak bisa bernapas di dalam sini, sehingga Taylor segera memberikan helmnya. Tapi sayang, waktunya sudah habis. Sebelum tidak sadarkan diri, pria ini menyalakan rekaman berita dari hilangnya mereka. Bahkan muncul berita juga yang menjelaskan keadaan bumi yang sudah tidak bisa ditinggali. Para penghuni bumi pergi menuju luar angkasa, mencari kehidupan baru di sana. Selama itulah mereka sudah melalui waktu, sudah berabad-abad. Kini hanya 2 pilihan, hidup di dalam gua atau pergi keluar sana apapun waktu yang didapatkan. Mereka pun memutuskan naik ke permukaan dengan menggunakan tongkat si pria asing dari masa depan. Taylor pun membawa senjata dari pria koboi yang tewas dan segera kembali mencari Hooper. Sisanya membawa Furby. Lalu di sini Taylor menemukan beberapa light stick yang disebar Hooper. Tapi di sana dia malah menemukan para manusia purba yang tertembak. Setelah melangkah lebih jauh, akhirnya Taylor menemukan Hooper. Tapi dia terluka. Taylor sempat melihat ada lapisan pemisah lain di depan mereka. Ternyata itu adalah lapisan paling dalam dari gua yang melindungi mata air awet muda yang sebenarnya. Tapi sayangnya kecepatan di sana lebih lambat lagi. Bahkan di dalam sana ada adik Hooper juga yang terjebak. Sekalinya masuk ke dalam sana, akan lebih sulit lagi keluar. Lalu saat akan membawa Hooper pergi, Hooper ternyata sudah tidak berdaya karena luka tikaman. Taylor teringat dengan air yang menyembuhkannya. Dia pun meminta Hooper bertahan sampai ke kolam air. Tapi sayangnya, Hooper sudah menyerah. Dia meminta Taylor untuk pergi meninggalkannya saja. Hooper tidak ingin gerakan mereka lambat karenanya.
karena para manusia purba akan kembali lagi. Dengan terpaksa, Taylor pun meninggalkan Hooper. Singkat cerita, Furby berhasil didapatkan dan Taylor segera memasukkannya ke dalam air kolam. Tapi di waktu yang bersamaan, para manusia purba yang sudah tertembak diberikan air kolam oleh anak manusia purba juga, yang menyebabkan mereka semua kembali terbangun. Hooper mencoba mengulur waktu para manusia purba agar tidak menghampiri Taylor, tapi sayangnya peluru yang dimilikinya habis. Suara tembakan itu terdengar Taylor dan yang lainnya, sehingga Phipps mencoba menutup jalan menggunakan api. Sambil menunggu bangunnya Ferb, mereka pun mencoba untuk naik ke atas permukaan lebih dulu. Setelah menemukan lubang permukaan, anehnya cahaya matahari di luar sana terhenti, tidak bergerak seperti biasanya. Dengan cepat, Taylor mengaktifkan tongkat tangga. Mereka satu persatu naik ke atas sana. Karena di bawah mereka, para manusia purba sudah mendekat. Api yang dibuat Phipps tidak menakuti mereka sama sekali. Sesampainya di puncak, Kara terhenti. Karena yang di depannya bukan sebuah lubang seperti biasanya, melainkan air. Kara perlahan-lahan menjulurkan tangan dan tiba-tiba sesuatu menarik tangannya. Saat Taylor mencoba menyelamatkan Kara, di bawah sana manusia purba penasaran dengan sebuah cahaya dari tongkat dan dia menekannya, menyebabkan tangga menghilang. Genggaman Taylor dan Kara pun terlepas. Tapi anehnya, saat Kara sudah masuk ke dalam air, dia melihat sisi lain gua. Gerakan Taylor dan yang lainnya terhenti. Sedangkan di bawah sana, Taylor, Phipps, dan Jackie tiba-tiba diikat oleh beberapa kabel dan tidak lama muncul Kara dengan penampilan yang berbeda, menarik mereka satu persatu. Karena waktu di permukaan dan gua berbeda, Kara memiliki waktu banyak untuk menyelamatkan mereka. Bahkan setelah menyelamatkan Taylor, Phipps, dan Jackie, kabel lainnya masuk ke dalam gua membawa Furby, Hooper, dan orang tua Hooper. Bahkan, adiknya yang terjebak di lapisan paling dalam gua ikut terselamatkan juga. Kini, mereka sedang berada di perjalanan menuju Mars, di tempat kehidupan manusia yang baru. Yeay, inilah akhir dari film Time Trap, sebuah gua yang menyimpan jebakan waktu yang luar biasa. Gak salah ini film punya rating yang cukup baik di IMDb 6,3. Keren ya? Jangan lupa subscribe kalau suka sama video-videonya. Buat ramai channel ini dengan cara share. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.